Ada cermin nantinya kita bisa berias. Nah ini pun juga sudah disediakan untuk make upnya nanti. Ini bedaknya, ini brushnya. Brush ya namanya ya? Pasti itu make up artist itu namanya apa? Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita coba review dulu tampilan dari luarnya fasad dari bangunan ini. Dari atas, atapnya, gentengnya menggunakan genteng beton yang dicat. Kemudian kita lihat ada plafon luarnya itu dia pakai plafon PVC dengan warna motif kayu. Railingnya menggunakan railing kaca, temper dengan handrail stainless. Kemudian permainan warna dari fasad ini sangat berani dan sangat dinamis dan berhasil juga ya. Jadi kita bisa melihat 4-5 warna di sini. Ada abu-abu muda, abu-abu tua, travertin meskipun itu travertin dari keramik ya, bukan travertin dari granit asli. Conwood warna kayu, kemudian pintunya pun juga berwarna hitam. Kusen aluminium ada yang putih juga ada yang coklat dan juga kaca stop show yang berwarna hijau yang ada di sudut itu. Cukup berani, cukup dinamis dari permainan warnanya dan permainan bahannya. Ayo masuk ke dalam. Kita sekarang sudah berada di ruang tamu dan juga ruang keluarga. Karena tren terbaru ini bahwa rumah sekarang ini jarang sekali punya ruang tamu khusus. Jadi seringkali ruang tamu dan ruang keluarga ini dijadikan satu. Jadi ruang tamu ini akan disetel dengan sofa tempat duduk, ruang tamu, sofa tamu berfungsi juga sebagai ruang keluarga dengan penataan backdrop TV di sini. Oke, lanjut kita bahas penataan dari plafon. Untuk ruang-ruang yang umum yang bisa kita pamerkan ya ke kerabat atau ke tetangga atau keluarga atau apa, ada baiknya untuk kita gunakan plafon dengan model drop ceiling atau up ceiling. Kayak contoh yang di sini adalah up ceiling dengan pencahayaan hidden lamp, cove light. Nah, ini lampu untuk penerangan utamanya pakai warna putih, kemudian lampu ornamen hiasnya dia pakai warna kuning dengan menggunakan strip light di pinggir-pinggir plafon di up ceilingnya. Jadi untuk lampu-lampu yang tidak bersifat penerangan, yang bersifat hanya untuk arsitektural, biasanya kita menggunakan lampu warna kuning, dan untuk lampu penerangan kita menggunakan lampu warna putih. Ada baiknya kalau kita selalu merencanakan apa yang kita inginkan di kemudian hari meskipun realisasinya enggak dalam waktu dekat. Contohnya ini di atas. Jadi di tengah ini kita bisa lihat ada sparring kabel dan juga sparring kawat. Kawat itu gunanya untuk perkuatan nantinya ketika kita akan memasang lampu gantung atau chandelier. Jadi kalau pas yang lampu gantung yang besar, dia memang benar-benar berat. Jadi dia harus didukung dengan perkuatan dari kawat yang diikatkan ke struktur di atasnya. Jadi ya memang keluarnya masih seperti ini, nanti bisa kita rapikan dahulu sementara atau kita pasang lampu outbow. Ada contohnya nanti di belakang ada lampu outbow, kita pasang dulu sementara sambil kita realisasikan sambil berjalan di lain waktu. Karena kalau kita tidak merencanakan dari sekarang, pada saat kita akan memasang chandelier ini atau lampu gantung ini, kita harus melubang plafon dan mencari perkuatan untuk menyambung di atasnya. Kemudian penataan yang lain tentunya di jendela ini akan kita pasang korden. Nah, korden ini juga bermacam-macam, tirai ini macam-macam. Apakah akan kita menggunakan dengan korden yang 3 jendela ini jadi satu kesatuan dengan dibuka tengah, atau satu korden, satu korden, satu korden. Ya, nah itu nanti selera dari masing-masing penghuninya.
kita bisa lihat stop kontak untuk listrik, bisa untuk TV dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk kabel antena, ini untuk telepon. Cuman untuk telepon dan kabel antena saya juga tidak tahu ke depannya apakah masih akan kita gunakan. Karena TV sekarang juga rata-rata pada menggunakan sinyal ya, pakai wifi gitu kayaknya. Kabel telepon saya juga nggak tahu apakah nantinya akan kita gunakan, tapi tidak ada salahnya untuk mempersiapkan seperti ini. Oke, kita juga ke pembahasan pintunya. Pintunya ini pintu utama, dia menggunakan bahan solid sepertinya karena cukup berat juga ini. Cuman jeleknya kalau kayu solid itu kita waspadai mengenai muai dan susutnya. Solusinya bagaimana? Kita harus diserut, kita harus serutnya. Di spelling-spelling ini kita harus serut. Engsel menggunakan 4 sudah cukup bagus. Lanjut masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke kamar utama. Jadi dari ruang tamu itu kita masuk ke kamar utama. Ini kamar, sorry, maaf, bukan kamar utama. Ini rencananya kamar anak. Penataannya juga sudah direncanakan. Jadi dipan berada di posisi ini. Di sana itu ada stop kontak yang bisa kita gunakan untuk pemasangan TV atau untuk area kerja menggunakan laptop. Panjangnya cukup sekitar 280, nggak sampai genap 3 meter, tapi sudah cukup. Ya, jadi di sini nanti ada dipan 160, backdrop TV dengan TV. Kemudian di sini almari. Penataan interiornya kami menyarankan seperti itu. Prinsip pertama adalah untuk meletakkan dipan itu tidak berada tepat di depan pintu. Jadi supaya privasinya ketika kita sedang tidur itu tidak berhadapan langsung dengan pintu. Nah, ini ada informasi bagus yang perlu saya sampaikan. Penempatan dari saklar listrik. Kemarin sudah saya koordinasikan dengan pelaksananya. Saya minta saklar yang ditempatkan di samping dipan dan di dekat pintu. Kalau dekat pintu kan pasti wajib. Yang dirangkai secara apa sih namanya? Seri atau paralel? Coba deh. Paralel atau seri? Nah, ini begini. Jadi pada saat kita masuk ke ruangan gelap ya, kita nyalakan ini lampu nih. Udah nyala. Oke. Kita ngapa-ngapain, taruh tas, lepas baju, ganti, tiduran. Dan kita mau tidur, kita posisi sudah di sini. Kita nggak perlu dong bangkit dari tempat tidur terus ke sana matiin. Kita dari sini. Ini namanya saklar hotel. Ini nggak mahal, ini mudah dan bisa Anda aplikasikan di rumah-rumah yang akan Anda tempati. Pak, minta 2 saklar hotel. Di samping pintu wajib jelas, di samping tempat tidur minta request tambah. Cuman Anda juga harus memikirkan dimensi dari dipan Anda. Dipan Anda ini ukurannya berapa, baru Anda menempatkan ini posisinya di mana. Jangan sampai kemudian Anda sudah menempatkan ini salah penempatannya, ternyata Anda dipannya terlalu lebar, ini ketutupan jadinya. Oke, itu kira-kira. Berikutnya ke sini. Selalu juga rencanakan untuk power dari AC. Ya, kita akan menempatkan outdoor itu di mana? Otomatis kita akan mempersiapkan supply listrik di dekat indoor itu, AC indoor itu. Di sini tentunya juga ada gorden. Pemilihan gorden sebetulnya kalau di dalam fungsi rumah ya, rumah itu akan lebih terasa homey dan pas match kalau kita menggunakan gorden. Tapi kemarin pertimbangan kami itu adalah kami sedang mengusulkan untuk ini menggunakan wood blind atau slim line, intinya semacam
kere lah ya, kere. Kenapa kere? Karena kere itu memasangnya ada di dalam opening dinding ini. Jadi ini akan rata bersih, tidak sampai overlap keluar dari dinding. Nah itu pilihan saja, selera saja. Bisa juga dengan gorden, bisa dengan kere, atau dengan Roman shade, atau horizontal blind, vertical blind, kemudian ada juga rainbow blind. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Pintu ini berat juga, pintu ini. Oke, kelihatan ini ada serat-serat kayunya, berarti sepertinya ini pintu kombinasi antara pintu solid dan multiplex apa ya. Tapi berat, bagus. Dan penggantung penguncinya dipilih juga cukup bagus, Kenarijaya. Ini merek agak mahal juga ini, Kenarijaya. Oke, lanjut keluar. Nah, sekarang kita sudah sampai ke dapur. Sebelum ke dapur, begini. Ruangan ini nanti direncanakan untuk ada meja makan. Ya. Jadi, area ini ada meja makannya yang bersebelahan persis dengan dapur. Jadi, konsep ruangan ini adalah konsep open space. Meja makan ada letakkan di sini, dengan kursi yang berhadapan. Dan lagi-lagi kita bisa lihat juga kita sudah merencanakan untuk menempatkan lampu gantung di atas meja makan. Jadi beberapa lampu gantung yang perlu kita pasang itu adalah satu di ruang tamu, dua di meja makan, di atas meja makan itu karena secara fungsional itu sangat membantu sekali ketika kita makan gitu kan, dia cahaya itu bisa menerangi dengan jelas ke atas meja. Sampai kita ke dapur. Dapur berbentuk letter L, simple saja, sederhana saja, tapi sudah cukup. Dengan penataan ini dia pakainya granit tile warna hitam. Dapur biasanya kebanyakan menggunakan warna hitam. Kenapa? Karena area ini adalah area dapur kotor, untuk banyak bekerja tentunya, ya berisiko untuk tergores, berisiko untuk kotor dan lain sebagainya. Akan lebih aman kita untuk menggunakan warna hitam. Kemudian kompor tanam juga sudah kita persiapkan. Kemarin kita sudah menghubungi si developernya bahwa kita request kompor tanam, kompor yang akan saya pasang ukurannya sekian, dan ini sudah dibuatkan. Lagi-lagi perencanaan. Oke, berikutnya sink biasa saja, tidak ada yang istimewa di sini, standar. Nah, penataan layout kitchen set. Jadi alur bekerja di dapur itu adalah kulkas, ambil bahan, cuci, racik, masak. Nah, ini alur yang biasanya paling nyaman untuk diterapkan. Oke, begitu. Lagi-lagi di sini kita akan juga butuh tirai. Tirainya pun juga masih macam-macam seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini yang saya suka adalah saya selalu suka dengan rumah yang open space. Saya selalu suka dengan rumah yang punya banyak bukaan, punya banyak pencahayaan alami, dan punya banyak penghawaan alami. Di sana ada pintu, jendela, di sini pun ada pintu jendela yang cukup besar. Gitu. Dan Anda juga perlu perhatikan, jangan asal membuka jendela dan pintu, perhatikan arah matahari. Kebetulan arah matahari ada di sana, terbitnya di sana, tenggelamnya di sana. Jadi area ini kita buka banyak jendela, aman. Oke, kita ke kamar mandi. Yuk lanjut ke kamar mandi ya. Di sini ada ruang makan, meja makan, kita ke kamar mandi. Nah, kita masuk kamar mandi. Kamar mandinya cukup simpel sekali. Kloset duduk, kemudian shower. Nah, showernya ini cukup unik ya. Jadi dia tidak menggunakan mixer yang ada kerannya. Kemarin yang saya pertanyakan, Pak, kalau misalnya saya nggak punya keran, kalau mau cuci tangan, mau wudhu gimana? Akhirnya saya request di sini, dibikin keran di sini. Gitu. Nah, ini yang agak aneh, kenapa ya dia pasang stop kontak di sini? Mungkin nanti tinggal dipasang pengaman saja.
Memang dibutuhkan, kadang dibutuhkan stop kontak di sini untuk hair dryer atau untuk shaver atau untuk apalah ya. Bagus, simple, sederhana, modern, cuman kelemahannya dia tidak bisa untuk cuci tangan, cuci kaki biasa sama wudhu, akhirnya diganti di sini. Tapi bagus, bersih, simple. Keramik dinding menggunakan keramik yang motif-motif seperti ini, yang krem begitu, memang menjadikan kesannya luas ya, luas dan bersih. Keramik lantainya pun juga menggunakan yang bertekstur ya, jadi kalau dalam kondisi basah pun dia juga tidak jadi terlalu licin. Mereknya juga Toto, bagus. Penempatan floor drainnya pun juga pas, presisi sekali di sana. Bawah tangga nanti akan dibuat kabinet bawah tangga yang bisa memuat banyak barang-barang yang akan kita gunakan untuk menyimpan ya. Nah ini contohnya, ini yang tadi saya bilang, gunakan lampu-lampu sementara untuk mengamankan kabel yang keluar. Jadi kita gunakan lampu outbox seperti ini, lampu yang murah sederhana saja untuk mengamankan kabel yang keluar tadi, itu diamankan dengan seperti ini. Suatu saat Anda akan mengganti lampu ini gampang. Nah, lantai 1 sudah selesai, kita nanti naik ke lantai atas. Ada saklar di sini untuk menyalakan lampu gantung yang ada di burdes tangga. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, ini posisi mati. Oke, ini udah menyala. Material yang digunakan di tangga ini menggunakan bahan conwood. Nah, hati-hati untuk bahan seperti ini pada saat kita mengecat, jangan sampai menetes di sini karena bahan-bahan yang berserat seperti ini, pori-porinya besar, ketika dia ketetesan cat susah ngilanginnya. Kalau pun bisa sih, cuman catnya di atas dia harus tebel sekali gitu. Ya, tangganya agak unik karena dengan keterbatasan ruang, dia mencuri ukuran dengan cara memasukkan step tangga ini lebih ke dalam supaya ukuran tangga ini bisa masih nyaman untuk kaki. Tangga ini rata-rata ukurannya sekitar 28 sampai maksimal 30-an. Paling tidak ukur saja dengan telapak kaki kita. Nah, kalau udah seperti ini, udah enak sekali ini. Oke, ketinggian anak tangga rata-rata sekitar 17 cm sampai 18-19 masih oke lah. Kalau sudah 20-21 sebaiknya hati-hati, kecuali kalau bukan untuk tangga umum. Tapi sebaiknya di area tangga ini kita memang benar-benar harus perhatikan kenyamanan dan utamanya keselamatan. Keselamatan dalam artian apa? Ditakutkan kalau yang naik dari tangga ini adalah anak-anak atau orang tua yang punya keterbatasan gerakan, punya keterbatasan pandangan, dan tangga yang Anda terapkan ini tidak aman, akan berbahaya untuk mereka. Oke? Yuk kita mulai naik yuk. Railing ini menggunakan besi holo yang dilas dan dicat duku hitam, kemudian handrailnya dia menggunakan kayu solid. Oke, yuk naik yuk. Nah, ini penataan di sini nih. Harusnya besok ada ornamen lukisan yang gede gitu ya. Pencahayaan tangga cukup bagus. Ada satu jendela di sini. Cuman ya itu nanti perawatannya agak susah sih. Tapi asal kita pakai aluminium aman lah. Oke, cukup terang, area tangga ini nggak gelap, bagus. Nah, saklar hotel bisa kita terapkan selain di kamar, itu di tangga. Jadi kalau kita sedang naik, kita nyalakan lampu, tapi kalau sudah sampai atas, masa mau turun lagi? Kita matikan dari sini. Nah, lampunya kok kayak gitu, emang kayak gitu. Dalam artian itu perencanaan yang akan kita eksekusi di kemudian hari. Jadi sparing kabel dan sparing perkuatannya sudah kita keluarkan di situ. Di situ ada kawat yang terkait dengan struktur di atasnya. Kemudian aliran listrik juga sudah ada. Tinggal suatu saat kita tinggal pasang lampu gantungnya, chandlernya di situ. Ada lukisan di sana, keren. Oke, kita kesini dulu.
sini ada wastafel yang memudahkan kita untuk misalnya kita habis makan atau apa di lantai 2 nggak harus turun ke bawah dan nggak harus masuk ke kamar mandi. Kita bisa cuci-cuci di sini. Ya, lagi-lagi banyak jendela. Sirkulasi udaranya sangat bagus, sirkulasi pencahayaan sangat bagus. Ada cermin nantinya kita bisa berias. Nah, ini pun juga sudah disediakan untuk make upnya nanti. Ini bedaknya, ini brushnya. Brush ya namanya ya? Apa sih itu makeup artist itu namanya apa? Stop kontak juga sudah ada untuk kita hair dryer, untuk kita shaver. Bagus. Yuk masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya sama seperti yang di bawah. Penataannya kloset, shower. Oke, setelah kamar mandi wastafel, kita masuk ke kamar tidur utamanya. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ingat saklar hotel yang bisa kita nyalakan dari samping pintu dan juga dari samping dipan. Jadi penataan layoutnya ini adalah di sini kita bisa menata dipan ini center terhadap ruangan. Dipan center terhadap ruangan, kanan dan di kiri kita kasih nakas. Nakas bisa kita untuk meletakkan lampu tidur atau lampu meja. Memang di area ini tidak ada almari pakaian. Kenapa? Akan direncanakan pengembangan untuk ke belakang. Pintu juga sudah kita siapkan. Jadi kita ke sana itu nanti akan mengarah kepada walk-in closet dan di ujung sana itu ada kamar mandi. Di sini sudah kita siapkan untuk TV, ada kredensa, supply listrik sudah kita siapkan, antena TV juga sudah kita siapkan. Nah, mungkin kalaupun diperlukan meja, bisalah di sini ya. Kita bisa bekerja di sini, di samping jendela, bisa melihat keluar, pencahayaan bagus, penghawaan bagus. Kita mungkin akan merencanakan ruangan ini jadi lebih mewah ya, lebih menarik lah. Kita pakai menggunakan upceiling dengan permainan hidden lamp dari Covelight. Oke, kamar tidur utamanya seperti ini. Yuk kita keluar menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Nah, denah kamar tidur anak yang tidak full kotak seperti ini memang kemudian memaksa kita untuk berpikir agak keras mengenai layout desainnya. Nah, sejak awal direncanakan bahwa di sini ada 2 anak yang tidur di sini. Sebetulnya cukup besar, ini cukup besar kok, ruangan ini cukup besar, cuman agak terganggu dengan permainan ini. Karena ini kaitannya kemarin itu dengan tampilan fasad bangunan di luar dan cowakan ini untuk meletakkan AC di bawah, ada topi-topi ini untuk meletakkan AC outdoor, untuk AC di lantai 1. Nah, ini nanti untuk AC di sini, outdoornya ada di sini. Oh maaf, di sana. Karena itu indoornya di sana. Yang unik di sini adalah penataan layout dipan. Ada 2 dipan, satu di sini menghadap ke sana, yang satu di sana menghadap ke sana. Kelemahannya dipan yang ada di sini itu dia berhadapan langsung dengan pintu. Tapi it's okay, mau gimana lagi? Kalau memang terpaksa seperti it's okay. Gitu. Suatu saat kalau misalnya ini dijadikan untuk satu kamar anak saja, satu dipan ini keluar, dipan ada di sana diganti yang besar 160 ataupun 180,
masih bagus. Dua anak ini diproyeksikan adalah anak-anak yang masih membutuhkan meja belajar. Penataannya saya sempat melihat inspirasi desain dan akhirnya saya terapkan. Jadi penataannya begini, dipan, kemudian di ujung dipan itu langsung kita pasang dengan meja. Jadi kita itu duduk bekerja di meja, belajar di meja itu dengan duduk di ujung dipan. Kemudian keunggulan lainnya, keuntungan lainnya apa? Adalah ketika kita merasa capek begitu belajar, kita tinggal rebahan atau mungkin kita setel TV, setel komputer, setel YouTube, kita tinggal tiduran di sini. Nah, ini di sini dipan, di sini meja, ya. Jadi dia duduk di ujung dipan untuk bekerja atau belajar. Capek tinggal rebahan, mundur, bekerja dari sini. Di samping dipan kita rencanakan 120 dipan single karena untuk anak-anak tidur sendirian. Dan di sampingnya kita bisa pasang meja atau almari kabinet kecil saja untuk pakaian-pakaian mereka. Kalau pakaian mereka sampai lebih banyak, makin banyak, dan kapasitas ini kurang, kita akan sarankan untuk masuk ke walk-in closet. Nah, karena untuk mendukung penampilan fasad dari luar, kaca ini dibikin menyudut seperti ini dengan sambungan join glass to glass di ujungnya. Kaca ini menggunakan kaca stop sol atau one way glass dengan warna hijau. Memang kaca apapun itu, bahkan kaca bening sekalipun, seringkali dia bekerja memantulkan benda yang ada di depannya. Tapi yang stop sol one way glass ini, dia yang paling memantulkan, efeknya memang benar-benar seperti cermin. Jadi kalau siang ini benar-benar dalam nggak akan kelihatan. Warnanya ada beberapa, stop sol silver, stop sol green, dan stop sol biru kayaknya. Silver, biru, dan hijau. Ya, kita keluar ke ruangan berikutnya. Nah, ini adalah ruang santai atau ruang keluarga. Nah, layoutnya akan seperti apa? Di sini nanti ada sofa, dan di sana TV. Di sini nanti kita juga merencanakan untuk menggunakan pintu aluminium folding, 2 daun pintu yang bisa digeser ke kanan semua atau digeser ke kiri semuanya. Oke, ini rencananya tertutup. Jadi ini adalah area balkon. Nggak begitu besar karena juga sepertinya orang mau keluar juga mau ngapain ya. Kita bisa duduk-duduk di dalam, sudah bisa merasakan pemandangan dari luar, cahaya dari luar, hawa dari luar tanpa kita harus keluar begini. Oke. Plafon di area ini menggunakan PVC. Kebetulan warnanya serat kayu dan doff. Saya lebih suka doff terus terang daripada warna gloss. Entah kenapa, ya selera aja kali ini ya. Nah, itu review kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bagi yang mau membeli rumah atau mau membangun rumah atau mengisi interior. Semoga review ini tadi bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.